Tidak ada, amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang kekasih, tapi yang terakhir saudara-saudara, di saat gembala sidang memberkati jemaat, terkadang ada orang yang sudah pulang sebelum doa berkat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, di saat kita ibadah sebelum doa berkat kita tidak pulang, saudara-saudara. Karena di tempat lain saya melihat terkadang karena kesibukan saudara-saudara, ada hal-hal yang harus mereka kerjakan dan lakukan. Mereka datang ke gereja lebih awal, tapi di saat doa berkat mereka pulang, mereka rugi. Amin. Haleluya. Karena ini saudara-saudara, apa yang disampaikan, doa berkat yang disampaikan jemaat mengandung kuasa yang luar biasa. Haleluya. Setiap doa berkat saudara-saudara, saya selalu mengaminkan apa yang disampaikan oleh gembala sidang. Tuhan memberkatimu, amin. Bahkan saudara-saudara, pernah saya beribadah, pernah bergereja dulu di Palu, ada gembala sidangnya saya yang suka berdoa berkat. Dia bilang, Tuhan memberkatimu, kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Itu saya aminkan di dalam nama Tuhan, dan saya menjadi kepala. Amin. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bilangan ini saudara-saudara, kitab ini ditulis oleh Musa, menceritakan kisah-kisah bangsa Israel selama pengembaraan mereka, saudara-saudara, di padang gurun. Saudara-saudara yang kekasih, di mana firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu berkati orang Israel, katakan kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ini merupakan doa berkat setiap minggu, saudara-saudara. Gembala sidang memberkati saya dan saudara-saudara, karena firman Tuhan sudah mengatakan, harus mengatakan kepada jemaat. Amin. Haleluya. Ini doa berkat. Jadi saudara-saudara yang kekasih, sekali-kali dalam peribadatan kita jangan pulang sebelum kita menerima doa berkat. Haleluya. Saudara-saudara, ada 4 hal, saudara-saudara, yang saya tulis di sini. Ada 4 hal yang luar biasa, saudara-saudara, yang terjadi di saat ucapan doa berkat disampaikan oleh hamba Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, ada kuasa berkat di dalamnya. Amin. Amin. Ada kuasa berkat di dalamnya. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Jadi kalau hamba Tuhan gembala sidangmu berkata, Tuhan memberkati engkau. Yes, amin, saya diberkati. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkat bukan hanya berupa materi. Berkat adalah kesehatan, sukacita yang kita jalani dalam kehidupan ini. Berkat bagaimana kita mampu menyelesaikan masalah demi masalah dan persoalan. Berkat jika kita keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa gunanya saudara-saudara? Pengkhotbah bilang kita mempunyai berkat yang luar biasa, mempunyai harta yang luar biasa, saudara-saudara, tapi tidak mempunyai karunia untuk menikmati. Jadi berkat bukan hanya sekedar materi, saudara-saudara, tapi berkat bagaimana sukacita kita menikmati apa yang Tuhan nyatakan. Mau makan bubur, bersukacita, amin. Mau makan nasi cuma dengan kuah, kaki ceker ayam, bersukacita, saudara-saudara. Waktu saya mengalami sakit, saudara-saudara, kemarin, saudara-saudara, saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya bikin bubur dalam keadaan sakit, tapi saya bersukacita berkat Tuhan luar biasa. Saya bisa menghabiskan itu. Akhirnya tenaga saya dipulihkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tuhan yang dikaruniakan Allah kepada umatnya, saudara-saudara. Dalam Ulangan 28 kita tahu ada berkat dan kutuk, tergantung kita mau menerima yang mana. Haleluya. Ulangan 28, saudara-saudara. Ulangan 28, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini perkataan berkat, saudara-saudara. Gembala sidang doktrin Paulus, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Yes, amin. Mengaminkan, saudara-saudara. Jadi kalau gembala sidang menyampaikan ucapan berkat, jangan kita tidak merespon, amin, tapi kita mengaminkan itu, dan itu akan menjadi berkat, menjadi nyata dalam kehidupan saya dan saudara-saudara jika kita melakukannya dengan iman. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, jika kita, saudara-saudara, mendengarkan suara Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil terangmu, yakni anak lembu sapimu. Ini berbicara tentang berkat yang Tuhan percayakan bagi saya dan saudara-saudara. Dimanapun kita ada, di dunia sekuler, dalam tugas dan pekerjaan kita. Saya berdoa kemarin beberapa minggu yang lalu, saudara-saudara, saya bilang, Tuhan, saya ingin kuliah teologi. Tapi saudara-saudara, ada suara roh yang berkata, kamu saja di dunia sekuler, kamu tidak kuliah sampai S1, S2, S3. Tuhan memberkatimu di tugas dan pekerjaanmu. Ilmu-ilmu accounting, saudara-saudara, manajemen, Tuhan kasih cuma-cuma. Apalagi ini, saudara-saudara. Haleluya. Apalagi ini, saudara-saudara, luar biasa. Kamu kerja di dunia sekuler, Tuhan memberkatimu dengan pengetahuan yang luar biasa. Apalagi kamu ada dalam pelayanan. Saya diingatkan, saudara-saudara. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, karena Yesus Kristus. Yesus itu terus luar biasa. Dia sungguh baik, amat baik. Dia raja di atas segala raja, Bapa kita yang punya segala-galanya dalam kehidupan ini. Saudaraku, secara medis, orang sakit, saudara-saudara, kalau minum obat, ya baik loh, berbalikan dengan kebenaran. Jika kita dalam Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, mujizat itu akan kita raih. Amin. Seperti yang saya alami, itu berkat, saudara-saudara. Seperti yang saya alami, bagaimana berkat Tuhan terus nyata di tengah-tengah kehidupan saya. Saya sakit tanpa operasi khusus lutut, saya bisa hilang, saudara-saudara. Bagaikan sulap. Haleluya. Bagaikan sulap, bagaimana itu dia hilang, itu mujizat. Saudara-saudara, itu berkat yang Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara-saudara. Saya pernah alami di Jakarta, saudara-saudara. Di saat saya lagi masak, pintu itu tertutup di lantai 2. Tidak ada orang di bawah, saudara-saudara. Pintu tertutup, saya ada di lantai 2 karena dapur di lantai 2. Waktu dia tertutup, saya kaget, saudara-saudara. Karena kalau dia suka tutup, nggak bisa buka dari luar, mesti dari dalam. Itu karena pintu rusak. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya dengan mudik di genteng mau loncat, saudara-saudara, ke bawah. Mari kita bilang, kalau soba lumpah, so patah kaki, sedangkan di pintu-pintu di luar ada tutup. Mau masuk bagaimana? Cuma ada anjing di dalam. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya bersujud di depan pintu itu. Di saat saya mencium bau hangus, saya bersujud ini merinding, kita bulu-bulunya, saudara-saudara. Saya bersujud di depan pintu. Saya berdoa sampai saya bilang, aduh Tuhan, kalau boleh gerakan tuh anjing, mau sundul-sundul tuh kompor dan DP mulu. Coba pikir, saudara-saudara. Di saat bau hangus sudah menyengat,
rumah ini. Tapi apa yang terjadi? Setelah saya mengaminkan itu, saudara-saudara, pintu itu terbuka sendirinya. Saudara, biarkan itu mujizat, itu berkat yang Tuhan nyatakan. Amin. Saudaraku, di saat saya berlutut, pintu itu terbuka seperti ada orang dari dalam yang membuka pintu itu. Pintu itu terbuka dan saya melihat api sudah ada di atas wajan, dan wajan itu sudah hitam, saudara-saudara. Apa yang saya masak itu sudah hitam. Puji Tuhan. Luar biasa, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, dalam setiap ibadah-ibadah kita, jangan kita pulang sebelum gembala sidang atau hamba Tuhan mendoakan berkat bagimu, mengaminkan. Itu satu paket, saudara-saudara. Dari pembukaan, pujian, penyembahan, firman, ada doa berkat terakhir. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 10. Amsal, susah payah tidak akan mendemahinya, saudara-saudara. Berkat Tuhan yang menjadikan saya dan saudara-saudara kaya. Jadi kalau hamba Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan mendampahinya. Amin. Berkat Tuhan, saudara-saudara, yang membuat saya dan saudara-saudara kaya. Kaya apa? Kaya sukacita, bukan cuma berkat, saudara-saudara. Bukan cuma materi, saudara-saudara. Kaya sukacita, kaya damai sejahtera. Amin. Haleluya. Orang kalau kaya sukacita, kaya damai sejahtera, ketemu dengan siapapun, saudara-saudara, orang itu diberkati. Amin. Bukan hanya kita memberikan materi dia diberkati, tapi kita memberikan senyum saja dia diberkati, saudara-saudara. Saya bersyukur, saudara-saudara, saya pernah kerja dan ada satu office boy, office girl, perempuan, dia bilang, Ibu Pipin, kalau Ibu Pipin datang ke kantor, kita senang sekali jadi Ibu Pipin senyum. Apalagi kalau bilang, Shalom Joyce, luar biasa, saudara-saudara. Orang hanya dan orang senyum, orang shalom kepada orang yang orang temui, orang itu akan diberkati. Haleluya. Dia mungkin punya persoalan, punya masalah. Setelah kita datang bertemu dengan dia dengan hati yang penuh sukacita, berkat sukacita yang ada bagi kita, kita bagikan kepada siapa yang kita temui. Mereka diberkati. Bahkan mereka bisa keluar dari persoalan yang mereka hadapi. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sungguh luar biasa berkat Tuhan yang Tuhan terus nyatakan bagi saya dan saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, saudara-saudara, adalah berkat perlindungan. Amin. Tuhan akan memberkati engkau, itu yang pertama berkat, saudara-saudara, dan melindungi engkau, itu perlindungan, saudara-saudara. Tuhan akan melindungimu dari segala apapun, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang saya saksikan tadi, Tuhan melindungi saya, saudara-saudara. Saya ke Palu, saudara-saudara, bawa kendaraan driver sendiri, saudara-saudara, tapi perlindungan Tuhan nyata, saudara-saudara. Saudara tahu jalan ke Palu itu, saya bisa tempuh jarak 1 hari 1 malam. Saya bisa tempuh Palu Manado 20 jam, 5 kali saya istirahat. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai saudara-saudara, orang-orang di bus, sopir-sopir bus Jawa Indah bilang, ibu berani. Ibu berani katanya, dorong saja sopir bus Jawa Indah. Berapa kali dorong ganti sopir? Sampai 3-4 kali ya deh. Tapi puji Tuhan, saya punya sopir yang luar biasa. Dia Yesus Kristus. Amen. Yang selalu bersama-sama dengan saya, memegang tangan saya, saudara-saudara, memberikan saya kekuatan. Bawa kendaraan dari Palu sampai Manado. Bapak Gembala bilang, ibu waktu sampai pagi-pagi langsung ke gereja. Ibu baru sampai dari Manado ini, baru sampai dari Palu, iyo. Kok ibu sendiri bawa auto, iyo. Bapak bukan cuma kita sendiri.
Ada dari Bapak J, jaga penyampingan di setir. Haleluya. Luar biasa saudara-saudara yang kekasih, perlindungan Tuhan. Tuhan nyatakan bagi saya dan saudara-saudara. Secara fisik keadaan saya di rumah sekarang saya sendiri. Tapi Tuhan melindungi saya, menjaga saya. Jangan sampai saya jatuh. Di saat kita saja saudara-saudara mau siram bunga berdoa, Tuhan jangan bikin kita terpalisi. Amin. Karena harus berhati-hati, Tuhan lindungi saudara-saudara. Jadi jangan pernah takut. Anak-anak Tuhan jangan pernah takut dan gentar menjalani kehidupan ini. Tuhan akan melindungimu. Amin. Haleluya. Tuhan akan memberkatimu. Mazmur 121 ayat 3-8 saudara-saudara. Tidak terlelap dan tertidur penjaga Israel. Tuhanlah menjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Amin. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Dia selalu melindungi saya dan saudara-saudara. Jadi aminkan setiap hamba Tuhan menyampaikan doa berkat di akhir ibadah saudara-saudara. Ini penting saudara-saudara. Jadi kalau ada hal-hal saudara-saudara yang terjadi, saudara berpikir, ingat, apa yang belum saya lakukan? Ampuni saya Tuhan. Karena takutnya saudara-saudara, kita memandang remeh doa berkat yang disampaikan oleh gembala sidang di akhir ibadah. Haleluya. Sorry, kita bukan mau kasih ingat tuh jemaat yang jaga pulang atau jaga keluar sebelum doa berkat. Bukan. Tapi firman Tuhan mengingatkan. Bayangkan sampai kita mimpi ini. Kita lagi melayani menyampaikan kebenaran ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua itu ada kuasa perlindungan. Yang ketiga kuasa kasih karunia. Amin. Kuasa kasih karunia saudara-saudara yang ketiga. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia adalah kita menjalani hidup ini saudara-saudara dengan hal-hal yang terkadang menurut pemikiran kita tidak mungkin saudara-saudara. Seperti saya, tidak mungkin mencari seorang manajer keuangan, manajer finance dan accounting hanya ijazah SMA. Tidak mungkin saudara-saudara, itu hanya kasih karunia yang Tuhan nyatakan bagi saya. Tidak mungkin seorang SMA bisa menjadi area sales manager di perusahaan terbesar, perusahaan Suntory Garuda, merger perusahaan asing dan Garuda pun. Tidak mungkin saudara-saudara. Itu terjadi hanya apa? Hanya kasih karunia yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan saya. Tidak mungkin anak seorang penjajah ikan keluar masuk kampung bisa menjadi seorang manajer. Dia tidak sekolah tinggi, tapi dia bisa mengerti tentang tugas dan pekerjaannya. Itu karena apa? Kasih karunia Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Begitu juga dengan saudara-saudara. Semua yang kita jalani dalam kehidupan ini hanya karena kasih karunia Tuhan bagi kita. Karena saudara-saudara, bagi Tuhan
tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Kasih karunia Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang terakhir, saudara-saudara, yang terakhir adalah ada apa, saudara-saudara? Kuasa damai sejahtera. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Jadi kalau gembala sidang bilang Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera, yes, saya akan damai sejahtera menjalani hidup ini. Apapun masalah, apapun persoalan, tantangan dalam kehidupan ini, maunya ada doi tetap damai, yes. Haleluya. Kalau memang ada yang mau makan, puasa. Amin. Haleluya. Glory, saudara-saudara. Haleluya, tetap damai sejahtera menyertai saya dan saudara-saudara. Orang, kalau ada damai sejahtera, terpancar dari wajahnya. Amin. Haleluya. Orang kalau ada damai sejahtera, terpancar dari wajahnya. Mukanya tidak seperti pepaya, saudara-saudara. Orang bilang muka pepaya, kita lihat itu pepaya. Bagaimana sebenarnya? Tuh orang bilang dari muka sama muka pepaya. Muka pepaya itu sebenarnya bagaimana? Oh, tuh muka pepaya kan berpanjang-panjang begitu semua. Begitu kayaknya dia. Itu tuh muka pepaya. Kalau orang yang punya damai sejahtera, punya sukacita, mukanya senyum, yes, amin. Mukanya sukacita. Biar seumur 55 tetap terlihat masih muda. Amin. Haleluya. Biar seumur 55 masih bisa joki sampai ke Palu. Haleluya. Karena ada damai sejahtera. Amin. Haleluya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kuasa yang luar biasa disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan dan sering kali disampaikan oleh gembala-gembala sidang di akhir ibadah. Jadi kita jemaat jangan meninggalkan ibadah sebelum doa berkat selesai. Itu di paket masih lengkap. Kalau yang lengkap, biar Nana lihat dengar baik-baik itu firman. Kalau yang tutur ini tidak akan diberkati. Amin. Itu yes dan amin, saudara-saudara. Karena itu satu paket. Kita memuji Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, saat itu kita bisa Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ditaburi di hati kita yang subur. Karena Tuhan digaro-garo oleh pujian penyembahan, bisa ditanam di hati kita yang subur agar dia berbuah, kita diberkati lewat gembala sidang. Itu satu paket, saudara-saudara. Waktu puji-puji, kalau menurut saya, waktu puji-pujian penyembahan, orang sementara menggemburkan tanah itu. Amin. Di saat firman disampaikan, itu benih yang ditabur. Haleluya. Dan di saat hamba Tuhan, gembala sidang menyampaikan doa berkat, itu doa untuk memberkati tanaman itu agar bertumbuh, berbuah lebat, berbuah-buah yang baik, bukan buah yang busuk, dan boleh dihasilkan oleh banyak orang, boleh dinikmati oleh banyak orang, saudara-saudara. Kalau buah yang Tuhan hasilkan, buah yang busuk, untuk apa? Ya, tidak ada orang yang bisa menikmati. Ada di sini yang jaga makan buah busuk? Ada? Ya ada, saudara-saudara. Kita saja pir yang sudah lama di kulkas, kalau rasanya enak, kalau pantas mau makan, rasanya mau, dia berasa lain. Itu buah busuk, saudara-saudara. Ingat, saudara-saudara, jemaat di tempatnya Tuhan mengingatkan lewat kebenaran ini. Ibadah kita satu paket puji-pujian penyembahan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan doa berkat dari gembala sidang. Itu satu paket agar kita bisa diberkati, menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan